Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang first order logic atau logika order pertama. Ada pun yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini, yang pertama adalah konsep dasar for, kemudian jenis logik, ada atomic sentence, kalimat kompleks, serta semantik pada for yang meliputi quantification. Nah, mengapa kita menggunakan yang namanya first order logic? Nah, first order logic ini merupakan salah satu bentuk logika yang bisa digunakan untuk mengkodekan sebuah bahasa yang ada di environment atau lingkungan ke dalam bentuk yang nantinya dapat diubah ke dalam analisis matematis. Nah, mengapa sih butuh analisis secara matematis? Karena analisis matematis nantinya itu bisa mengembangkan metode atau kode-kode tersebut itu menjadi sebuah fungsi listening atau fungsi penalaran, sehingga dari fungsi penalaran itu nanti akan bisa ditanamkan di dalam agen secara mudah seperti itu. Nah, di first order logic ini memiliki cukup banyak sumber daya yang ekspresif untuk memformulasikan sebagian besar kurang lebih dari apa yang dilakukan oleh agen dengan menggunakan beberapa variabel dari matematika, contohnya konstanta, predicate, function, dan lain-lain yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, apa keuntungan dan kerugian dari proportional logic? Yang pertama, untuk keuntungannya dia jelas deklaratif. Maksudnya deklaratif di sini dia dapat menyatakan fakta-fakta yang terpisah dari mekanisme atau prosedur inferensinya. Jadi sudah cukup jelas ya, fakta-faktanya itu terbentuk secara terpisah. Bisa dibentuk secara terpisah maksudnya. Kemudian yang kedua, memungkinkan pernyataan informasi yang parsial atau disjunktif atau negasi. Jadi dia bisa misalnya sebuah sentence, terus kemudian negasinya apa, itu sudah cukup jelas. Jadi diberi pernyataan atau informasi seperti itu sudah cukup jelas, dan itu tidak seperti struktur data atau database pada umumnya. Terus kemudian keuntungan yang berikutnya adalah komposional. Komposional di sini misalnya dia bisa membentuk sebuah arti dari P dan Q. Jadi misalnya kalau ingin tahu apa sih arti logika dari P dan Q, itu sangat tergantung dari arti P itu apa dan arti Q itu apa, kayak gitu. Jadi bisa jadi P itu arti dari P itu tidak nyambung dengan arti Q, tapi dengan menggunakan proportional logic dia bisa saja digabungkan kayak gitu. Jadi sifatnya komposional. Ya, meskipun dia tidak memiliki arti yang cukup jelas. Nah, kemudian keuntungan yang berikutnya adalah konteks independen. Jadi artinya tidak tergantung pada konteks. Nah, ini yang saya maksud. Jadi hubungannya dia tidak bisa seperti bahasa alami. Jadi artinya itu sangat tergantung sekali sama konteksnya. Jadi artinya P tadi apa, artinya Q apa. Jadi tergantung sama konteksnya. Jadi nggak bisa jadi P sama Q ini kalau misalnya kita baca secara umum, dia tidak memiliki arti sama sekali atau tidak memiliki makna seperti itu. Terus kemudian yang terakhir dia unambiguous terhadap suatu model. Jadi dia tidak ambigu terhadap suatu model karena memang arti dari sentence-nya itu sudah cukup jelas. Ya, jadi karena fakta-faktanya tadi terbentuknya juga sudah cukup jelas, maka dia modelnya dapat dipahami dengan cukup jelas juga, seperti itu. Namun di sini sayangnya kurang ekspresif. Nah, kurang ekspresif itu seperti apa? Tidak seperti natural language, jadi tidak seperti bahasa alami. Tadi kan keuntungannya artinya tidak tergantung pada konteks. Nah, tapi itu adalah kelemahan juga karena dia tidak bisa memahami sentence secara semantik. Seperti itu kurang lebih ya. Di dalam logika proporsional itu secara umum environment itu diasumsikan sebagai fakta-fakta seperti yang dibahas pada bab sebelumnya. Nah, akan tetapi berbeda dengan yang namanya first order logic. Di sini first order logic hampir mirip seperti bahasa alami. Jadi di environment-nya itu bisa direpresentasikan sebagai objek, relation, atau function.
Nah, di sini contohnya misalnya ada objek. Nah, objek di sini merupakan elemen-elemen yang ada dalam permasalahan atau domain elemen biasanya. Nah, biasanya di sini eh, contohnya ya ada orang, bangunan, buku, BTS, UI, Surabaya, bilangan, warna, hari, dan seterusnya. Jadi di sini dia merupakan elemen yang ada di dalam lingkungan itu. Kemudian selanjutnya ada relation. Nah, relation ini adalah hubungan antar elemen atau objek-objek di dalam lingkungan itu. Jadi relasinya seperti apa? Contohnya di sini ada merah, bulat, cantik, positif, abang dari, lebih besar dari, di atas, terjadi, sebelum. Kemudian function ya. Function di sini maksudnya adalah hubungan yang bisa menghasilkan objek lain ya. Jadi suatu hubungan itu membutuhkan satu nilai untuk suatu objek. Jadi contohnya seperti ayah dari, babak final dari, satu lebih dari, kaki kiri dari, teman baik dari. Jadi dia memang hubungan, eh, tapi hubungannya ini membutuhkan satu nilai untuk satu objek seperti itu. Jadi bedanya sama relasi seperti itu. Nah, komponen-komponen yang dijelaskan tadi, seperti objek, relation, function, itu merupakan komponen-komponen yang bisa disebut sebagai yang namanya ontological commitment. Jadi di sini makanya ontological commitment ini lebih ditekankan kepada isi dari environment yang telah dijelaskan. Jadi atau hal-hal apa saja yang telah diketahui dan dijelaskan di dalam logika untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi komponen-komponen tadi disebut yang namanya ontological commitment. Kemudian untuk menyatakan terkait dengan kebenaran apa yang dapat dinyatakan dari sebuah sentence itu disebut sebagai epistemological commitment. Jadi di sini uh, ontological commitment yang memiliki nilai kebenaran disebut sebagai epistemological commitment. Seperti itu. Contoh beberapa logik bisa ditunjukkan di dalam tabel ya. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya di sini ada bahasa. Bahasanya apa? Misalnya di sini proportional logic ya, proportional logic. Biasanya ontologikalnya berupa apa isinya? Oh, fakta-fakta. Seperti yang kita ketahui, berarti fakta-fakta yang telah dibentuk dari proportional logic seperti itu. Jadi isinya berupa fakta. Kemudian nilai kebenaran atau epistemologikalnya dari fakta itu apa? True, false. Seperti yang kita lihat sebelumnya atau pelajari sebelumnya terletak di tabel kebenaran ya, ada true, false seperti itu. Terus kemudian di sini ada false ya. False ontologikalnya berupa apa? Tadi ada fakta, objek, relation seperti itu. Kebenarannya sama seperti proportional logic. Jadi di sini yang di hijau ini yang kita pelajari ya. Seperti itu. Nah, true, false, unknown. Ini juga sama seperti proportional logic. Kemudian ada temporal logic ya. Temporal logic itu sama seperti false, hanya saja di sini ada tambahan waktu ya. Karena dia temporal sifatnya ya, di sini ada tambahan waktu. Untuk nilai kebenarannya atau epistemological commitment-nya sama ya, true, false, unknown. Kemudian ada yang namanya probability teori atau teori probabilitas ya. Yang di sini ontologikalnya isinya tentang fakta ya, isinya tentang fakta. Nah, hanya saja di sini nilai kebenarannya adalah derajat kepercayaan. Seperti yang kita tahu kalau kita pelajari tentang probabilitas, nilai rentang dari probability itu adalah 0 sampai 1 ya. Di sini makanya ada degree of belief, di mana degree of belief-nya itu merupakan elemen yang berada pada rentang atau interval 0 sampai 1 seperti itu. Kemudian ada juga fuzzy logic. Nah, di sini kalau kalian ingin mempelajari lebih detail terkait dengan logika fuzzy, kalian bisa mengambil mata kuliah tersendiri tentang logika fuzzy. Nah, secara umum isinya tentang logika fuzzy ini seperti apa? Tentang derajat kebenaran. Jadi, isi dari fakta-faktanya itu terkait dengan derajat kebenaran uh, yang memiliki rentang 0 sampai 1. Kemudian untuk nilai kebenarannya itu juga ada intervalnya, value-nya seperti itu ya, kurang lebih. Terus kemudian yang terakhir, nah ini nih yang dipertanyakan nih, ada kemungkinan nggak sih ada magic logic di sini ya? Jadi
Ya, ini masih dipertanyakan untuk magic logic ya, ini ilmu-ilmu cenayang mungkin yang dimaksud ya. Ya seperti itu kurang lebih ya, itu terkait dengan jenis-jenis. Oke, selanjutnya adalah sintaks dari first order logic yang merupakan elemen-elemen dasar dari first order logic. Yang pertama adalah konstan. Nah, konstanta di sini maksudnya adalah objek yang spesifik. Jadi dia merupakan simbol yang bisa menyatakan objek secara spesifik. Biasanya ditulis dalam huruf kapital. Contohnya di sini ada King John. King John ini adalah spesifik dari raja ya, misalnya dari nama raja. Kemudian ada dua di sini mungkin objek yang spesifik dari objek angka dan seterusnya. Jadi dia cukup spesifik ya. Jadi kita harus berhati-hati bagaimana menuliskan konstanta agar tidak terjadi yang namanya kerancuan ketika kita menuliskan bahasa formal atau bahasa full seperti itu. Yang berikutnya adalah predicates. Nah, predicates ini menyatakan hubungan antar objek atau relasi khusus yang memberikan informasi terkait adanya hubungan antar objek yang memiliki hubungan juga, seperti itu. Contohnya di sini ada brother, lebih dari mencintai, membenci, mengajar. Jadi misalnya ada contoh ya, misalnya kalau loves, jadi Tina loves membaca buku, misalnya seperti itu juga bisa ya, itu contoh dari predicates. Kemudian selanjutnya ada yang namanya function ya. Function di sini menyatakan relasi juga, tapi relasi yang hanya membutuhkan satu nilai. Contohnya misalnya di sini ada SQLT. SQLT ini merupakan akar dari left leg of, kaki kiri dari. Kemudian di sini ada ayah. Jadi misalnya kalau dibuat sebuah kalimat, ayah ini bisa menjadi sebuah function. Contohnya misalnya Prapto merupakan ayah dari Tono, misalnya seperti itu ya. Jadi karena memang ayah itu merupakan satu function, jadi karena setiap orang hanya memiliki satu ayah, jadi dia memiliki satu nilai. Jadi di situ hubungannya adalah function. Jadi itu contoh function ya. Nah, selanjutnya ada variables. Kebalikan dari konstan, kalau konstan biasanya ditulis dengan huruf kapital, nah variables ini biasanya ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini variabel fungsinya untuk menyatakan simbol yang biasanya bisa di-replace atau digantikan oleh konstanta apapun. Jadi, bisa digantikan oleh konstanta apapun ya. Dan sifatnya biasanya dinamis. Ini untuk variabel. Kemudian ada connectives. Connectives di sini ada conjunction, disjunction, implikasi, implikasi, kayak gitu ya. Negasi ini salah satu bentuk yang namanya connectives. Nah, di sini ini juga merupakan logika ya. Biasanya di sini tujuannya logika untuk menghubungkan eh, kalimat ya, antar kalimat yang bisa kita sebut sebagai kalimat yang kompleks kayak gitu. Nanti kita akan belajar juga tentang complex sentence yang dihubungkan dengan yang namanya connectives seperti ini ya. Selanjutnya ada equality. Di sini equality untuk membandingkan kesamaan ya, satu atau lebih, dua atau lebih kalimat seperti itu. Biasanya equality ini lambangnya sama dengan ya, equal seperti itu ya. Jadi cukup satu aja ini lambangnya untuk equality, biasanya paling sering direpresentasikan dengan tanda sama dengan. Yang terakhir adalah quantifiers. Ya, quantifiers ini secara umum ada dua yang akan kita pelajari, yaitu ada di sini yang namanya universal quantifier yang bentuknya seperti A terbalik. Biasanya dia menyatakan sesuatu yang bersifat umum ya, atau keseluruhan atau semuanya seperti itu biasanya. Dan di sini ada yang namanya existential quantifier. Jadi di sini seperti E terbalik. Biasanya contoh katanya adalah terdapat beberapa. Nah, dia hanya merepresentasikan sesuatu yang sifatnya sebagian ya, atau beberapa saja seperti itu. Ini untuk yang existential quantifier. Nah, ini semuanya tadi adalah elemen-elemen dasar di dalam for seperti itu. Nah, kemudian kita bisa sebut juga bahwa
si konstan ini sebagai term. Nah, tadi kan sudah diberitahu bahwa definisi term ini bisa berupa konstan. Nah, konstan di sini bisa berupa merupakan salah satu bentuk dari term, ya. Jadi karena di sini gabungan antara predicate dan juga term, kombinasi predicate dan juga term, maka kita bisa sebut bahwa bentuk seperti ini, ya, bentuk fall seperti ini itu merupakan atomic sentence. Baik, contoh selanjutnya misalnya di sini ada kalimat fall seperti ini. Nah, kira-kira dia atomic sentence atau bukan? Mari kita cek bersama-sama. Nah, kita bisa lihat di sini konstannya yang mana? Oh, konstannya Richard. Ya, disebut sebagai konstan karena dia merupakan objek yang spesifik. Begitu pula dengan yang King John, ya. Terus kemudian masih ingat tentang function, ya. Function itu menyatakan bahwa relasi itu membutuhkan satu nilai aja. Kita bisa tahu bahwa kaki kiri dari seseorang itu merupakan satu nilai, ya, dari satu orang. Satu orang itu mempunyai kaki kiri seperti itu, ya. Jadi ini kita bisa sebut sebagai function. Kemudian di sini juga kita sebut sebagai function karena panjang dari kaki kiri seseorang itu seperti itu. Jadi ini hanya memiliki satu nilai. Ya, di sini satu nilai, di sini satu nilai. Begitupun dengan function yang ada di sini. Ini memiliki satu nilai sehingga dia bisa kita sebut sebagai function di sini. Nah, kemudian di sini ini lebih besar dari, ya. Jadi kaki kiri dari Richard panjangnya itu lebih besar dari punyanya King John. Ya, di sini predicate. Predicate menyatakan hubungan antara dua objek, ya, seperti itu. Nah, kita bisa sebut sebagai term di sini, ya. Hubungan function-function konstan. Tadi sudah dikatakan bahwa definisi dari um, yang sebelumnya tadi ini kita bisa sebut sebagai term, ya. Kita sebut sebagai term, kemudian gabungan term dan juga predicate, ya, kita bisa sebut sebagai yang namanya atomic sentence, ya. Ini adalah contoh atomic sentence yang sedikit kompleks karena ada gabungan antara function, predicate, dan juga konstan. Selain atomic sentence atau kalimat sederhana yang ada di dalam fall, ada juga yang namanya kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks di dalam fall ini dicirikan dengan yang namanya konektif, ya. Jadi di sini penciri dari kalimat kompleks itu adanya connectives. Kita tahu bahwa connectives tadi ada bermacam-macam, ya. Salah satunya ada conjunction, ada disjunction, kayak gitu, ya. Negasi dan seterusnya, ya. Definisi dari complex sentence bisa digambarkan seperti yang ada di dalam slide, ya. Bentuk-bentuk seperti ini. Ini definisi dari complex sentence. Jadi ini S dianggap sebagai sentence, ya. Contohnya di sini King John dan Richard itu sibling, ya. Maka kita bisa sebut bahwa Richard itu sibling King John. Nah, ini sebenarnya kalimat yang sama aja, bisa dibolak-balik seperti itu. Nah, kita bisa cek di sini perkataannya, misalnya di sini King John, Richard, ini kita bisa sebut sebagai konstan kan sebenarnya, ya. Bahwa definisi dari term tadi salah satunya adalah konstan atau variabel. Nah, ini kita sebut konstan, ya. Di sini kita bisa sebut sebagai term. Nah, sementara di sini adalah predicate, ya. Gabungan antara predicate dan juga term, bentuk dari predicate dan juga term kita sebut sebagai atomic sentence. Ya, begitu pula dengan yang di sebelah sini, ya, dia disebut juga sebagai atomic sentence. Nah, sini ada connectives, ya, connective implikasi, ya. Maka karena di sini ada connective antara atomic sentence, connective atomic sentence, maka dia disebut sebagai complex sentence, ya. Ini adalah contoh kalimat kompleks yang ada di dalam first order logic. Oke, pada slide ini ada latihan terkait dengan kalimat kompleks. Silakan dikerjakan sebagai tugas. Jadi tugas yang pertama adalah mengerjakan latihan dari slide halaman 11 ini. Selanjutnya materinya adalah semantik pada first order logic. Sama dengan proportional logic, sebuah kalimat pada first order logic bisa dikatakan true jika modelnya true juga. Jadi di sini nilai kebenaran yang dimiliki oleh first order logic ini dianggap true atau false. Satu kalimat dalam first order logic dapat diinterpretasikan dengan banyak cara di dalam sebuah model.
Model dalam first order logic berisi terkait dengan objek atau relation, ya. Sama seperti yang kita bahas sebelumnya, ada objek. Di sini objek merupakan elemen-elemen yang spesifik yang ada di dalam environment atau lingkungan. Jadi sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi elemen-elemen yang ada di dalam domain elemen atau permasalahan yang ada di dalam domain tersebut, seperti itu ya. Kemudian ada relation. Relation ini hubungan antara elemen-elemen yang ada di dalam objek itu. Seperti itu model dalam fall. Nah, sebuah interpretasi dari fall tersebut itu bisa dipetakan sebagai berikut. Konstan simbol, jadi simbol konstan ini dia reference ke objek ya. Konstan simbol ini reference ke objek. Kemudian predikat symbols itu reference ke relations. Sementara untuk simbol function itu terkait dengan functional relation ya, seperti yang ada di dalam slide tersebut. Kalimat first order logic sendiri memiliki maksud ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi dia memiliki maksud kalimat atomik ya, atomic sentence yang mengandung predikat dan juga term, yang mana dia akan bernilai true terhadap sebuah model jika dan hanya jika objek yang di-refer itu dia memiliki relasi yang terhubung juga dengan predikat dari model tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu untuk merepresentasikan semantik pada first order logic ya. Berikut contoh model dalam first order logic. Jadi di sini ada dua buah gambar orang ya. Kita bisa sebut orang di sini sebagai konstan. Jadi konstannya di sini contohnya ada King John dan Richard. Jadi seperti yang kita tahu bahwa konstan itu merujuk kepada objek yang spesifik, jadi spesifik ke orangnya. Jadi ini misalnya Richard, di sini King John, seperti itu. Nah, di sini untuk predicatesnya, ya predicatesnya di sini ada person, ada king, ya person as king, kemudian di sini ada crown, ya. Di sini merupakan predicates. Kemudian di sini ada function, ya seperti yang kita tahu function merupakan hubungan, ya hubungan yang membentuk antar objek seperti itu yang memiliki satu nilai ya. Di sini contohnya brother ya. Di sini kita tahu bahwa hubungannya relasinya antara Richard dan juga John di sini brother dan juga sebaliknya. Kemudian on head ya. Ini juga sebagai function karena nantinya ini ya mahkotanya akan terletak di atas kepalanya si king ya. Jadi hanya di dalam satu kepala si king. Makanya dia masuknya ke function. Terus kemudian di sini ada left leg ya, kaki kiri ya, kaki kiri dari seseorang. Jadi kaki hanya digunakan oleh orang untuk berjalan ya. Jadi di sini satu orang memiliki satu kaki kiri seperti itu. Jadi dia masuk ke dalam function. Nah, ini contoh modelnya. Jadi model di dalam first order logic bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, sekarang tugas yang kedua, coba kalian buat kalimat sesuai dengan yang ada di gambar ini ya, ilustrasi gambar ini dengan menggunakan kalimat first order logic. Jadi saya ulangi tugas yang kedua dengan ilustrasi pada gambar yang ada di slide ke-14 ini, buat contoh kalimat first order logic seperti itu. Kalian bisa mengambil contoh satu atau dua saja, ya seperti itu. Kemudian kemungkinan model dan interpretasi sebenarnya itu ada banyak ya, karena ketika kita belajar terkait dengan model, kita juga mengenal yang namanya entanglement, kemudian ada validity dan juga satisfiability. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk membuat semua kemungkinan interpretasi dari semua kemungkinan model, dan ini sangat banyak sekali. Jadi bisa looping dalam looping seperti itu ya. Jadi kalau mau dijabarkan dan dijelaskan
fakta-fakta yang ada di dalam knowledge base nanti bisa diinterpretasikan sangat banyak sekali. Sehingga ketika kita menentukan entailment berdasarkan tabel kebenaran itu menjadi sebuah hal yang mustahil karena yaitu tadi karena terlalu banyak. Sementara yang kita tahu bahwa entailment kan bisa dibentuk dari subset-subset di knowledge base seperti itu. Makanya biasanya ada satu interpretasi khusus yang dimaksudkan. Maksudnya di sini ada interpretasi yang sengaja memang diinginkan sehingga dapat meringkas bentuk dari model dan juga interpretasi itu. Selanjutnya kita belajar yang namanya quantifiers ya. Di sini kita akan belajar dua jenis quantifiers yaitu universal quantification dan juga existential quantification. Ya, yang pertama adalah universal quantification, biasanya dilambangkan dengan huruf A terbalik seperti ini, dan biasanya juga untuk universal quantification ini dia merepresentasikan sesuatu yang sifatnya umum. Jadi simbol A di sini dia memiliki makna untuk semua atau setiap atau kalau misalnya dalam bahasa Inggris dia for all ya terhadap sebuah variabel X. Seperti itu. Contoh misalnya di sini ya, everyone studying in Cornblath is smart ya. Jadi di sini X-nya merupakan sebuah variabel ya, variabel objek X. Di sini artinya berarti setiap objek atau semua objek X ya yang belajar ya ini predicates ya, yang belajar di Koblenz itu maka smart ya, maka dia adalah smart ya seperti itu. Jadi X-nya di sini merujuk ke variabel everyone tadi ya seperti itu. Jadi di sini kalimat, nah di sini adalah variabel. Nah ini adalah bentuk dari universal quantification. Ciri-cirinya sintaksnya ada huruf A terbalik seperti ini yang artinya semua atau setiap ya seperti itu. Cara semantik untuk universal quantification ini bisa kita tuliskan, misalnya di sini ya, semua X, P, dia adalah benar dalam sebuah model jika dan hanya jika semua domain elemen D di dalam model ini bahwa P benar di semua model ketika X diinterpretasikan oleh D, ya, seperti itu. Secara intuisi seperti ini. Ya gampangannya sih dengan kata lain, ini ya semua XP itu merupakan ekuivalen conjunction ya, conjunction dari semua instantiation P. Jadi misalnya kalau ada kalimat for universal seperti pada slide sebelumnya ya semua X ya semua X everyone yang belajar di Koblenz adalah pintar. Ini ekuivalen dengan kalimat seperti ini. Jadi dia conjunction dari semua instantiation P. Jadi kita bisa ubah ya X-nya ini menjadi nama orang. Jadi misalnya X-nya ini King John, Richard, Koblenz dan seterusnya ya. Jadi semua yang kan di sini everyone ya. Jadi semua yang belajar di Koblenz itu pintar. Jadi kita bisa menghubungkannya dengan yang namanya conjunction di sini ya. Simbolnya dan seperti ini. Nah, ini untuk universal quantification secara semantik. Nah, di sini ada hal yang perlu diperhatikan ketika membuat yang namanya bentuk atau sintaks dari universal quantification. Jadi di sini biasanya konektif yang digunakan untuk menyatakan universal quantification biasanya dia adalah implikasi seperti ini. Jadi operator yang digunakan atau konektif yang digunakan itu seperti ini. Nah, masalahnya yang sering terjadi itu adalah menggunakan conjunction ya sebagai konektif. Ya, padahal ini salah ya. Jadi contohnya seperti ini. Semua mahasiswa X Filkom adalah mahasiswa yang jenius, seharusnya seperti itu ya. Jadi semua mahasiswa Filkom adalah mahasiswa yang jenius. Jadi kalau misalnya mau pakai bentuk universal quantifiers, jadi di sini simbolnya harusnya seperti ini ya. Jadi implikasi, jadi bukan dan seperti ini.
Seperti itu. Jadi seperti ada contoh di sini ya. Jadi ini yang benar ya. Ini kalimat yang benar, penulisan yang benar. Dia menggunakan connective implikasi ya. Sementara yang di sini salah ya. Kalau misalnya kita menggunakan quantifiers universal di sini disertai dengan connective conjunction seperti ini yang salah. Jadi kalau misalnya kalian ingin menuliskan sintak dengan menggunakan quantifier universal, berarti disertai dengan tanda implikasi seperti ini. Ya, kalau misalkan menggunakan dan seperti ini, berarti tidak perlu menggunakan yang namanya bentuk quantifier universal seperti itu. Selanjutnya adalah existential quantifiers atau existential quantification di sini menyatakan logika yang biasanya untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya khusus. Jadi representasinya bisa digambarkan dengan menggunakan huruf E terbalik seperti ini. Jadi E, XP adalah benar untuk sebuah model jika dan hanya jika ada sebuah domain elemen D di dalam model, seperti bahwa P itu benar di model X yang diinterpretasikan oleh D. Biasanya dalam sebuah kalimat existential quantifiers ini diartikan sebagai beberapa atau sebagian dari keseluruhan himpunan. Jadi there is exist ya, there exist kalau misalnya di dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, secara intuisi eksistensial XP merupakan ya dia ekuivalen dengan disjunction ya. Kalau tadi universal quantification itu menggunakan conjunction, yang eksistensial ini menggunakan disjunction dari semua instantiation P. Jadi misalkan di sini ada contoh ya, setiap atau sebagian X ya yang belajar di Landau itu smart ya, dan smart seperti itu. Jadi ini ekuivalen dengan ya kalimat-kalimat yang ada di sini ya. Jadi ekuivalen dengan X-nya ini kita ganti dengan langsung nama orang. Jadi kita bisa ubah ya kalimat yang ada di sini dengan King John belajar di Landau dan King John smart, atau Richard belajar di Landau dan Richard smart, dan seterusnya. Ya, di sini ketika kita sudah mengubahnya menjadi bentuk disjunction, maka kita tidak perlu yang namanya bentuk existential quantification karena di sini merupakan simbol yang ekuivalen. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi hampir sama dengan prinsipnya hampir sama dengan universal quantification, namun di sini perbedaannya di konektifnya. Biasanya operator atau konektif yang digunakan dalam existential quantification itu adalah seperti ini ya. Jadi ini ada conjunction seperti ini adalah operator yang biasa digunakan menyertai existential quantifier seperti itu. Tapi masalah yang sering terjadi yang digunakan konektifnya itu malah implikasi seperti ini. Jadi kebalikan dari universal quantification. Ini contoh kalimat yang salah penulisannya seperti itu. Nah, ini juga ditekankan di sini ya bahwa ada seseorang gitu ya, ada seseorang sebagian atau beberapa yang belajar di Landau itu pintar seperti itu ya. Ini yang salah ya, ini yang salah. Selanjutnya beberapa sifat dari universal quantifiers dan juga existential quantifiers. Jadi misalnya di sini ya, semua X, semua YS sama dengan kita bisa tuliskan semua Y, semua XS ya. Ini sama saja ya, seperti ini. Kita bisa tuliskan berbalikan ya, semua YX atau XY sama aja. Begitu pula dengan yang eksistensial ya, sebagian X, sebagian Y, sebagian Y, sebagian X kan sama aja. Kita bisa ringkas, kita tulis seperti ini ya. Kemudian untuk seperti ini ya, eksistensial X itu tidak ya eksistensial X semua Y itu tidak sama dengan semua
Y eksistensial X ya. Di sini ada contoh misalnya ya, eksistensial X semua Y. Di sini ada mencintai X, Y dibacanya X ya. Jadi X-nya di sini kan merujuk ke eksistensial. Jadi setidaknya atau terdapat ya, terdapat seseorang yang mencintai Y-nya ini semua ya, yang mencintai semua orang ya. Jadi misalnya di sini kita bisa baca kalimat ini, misalnya X-nya itu X dan Y itu adalah orang, berarti kita bisa baca setidaknya gitu ya, atau terdapat atau sebagian orang ya mencintai semua orang ya, seperti itu. Ini kalau misalnya kita menggunakan contoh yang ini. Kemudian kalau yang ini seperti apa ya? Di sini semua Y ya, eksistensial X mencintai Y X ya. Di sini berarti artinya Y ya, semua Y, semua orang mencintai sebagian orang ya. Semua orang mencintai sebagian orang. Nah, makna di dalam contoh ini dan juga contoh yang ini berbeda ya, seperti itu. Atau bisa juga ini contoh yang lain ya, quantifier bisa dinyatakan dengan yang lain. Misalnya di sini X ya, semua X doyan bakso. Jadi semua X, anggap aja ini X-nya orang ya, objeknya adalah orang. Jadi semua orang doyan bakso. Kita bisa tuliskan dia sama dengan atau ekivalen dengan ini. Negasi dari eksistensial X itu negasi dari doyan X bakso. Jadi ini kita bisa baca, jadi tidak sebagian orang atau tidak terdapat orang ya, tidak ada orang yang tidak doyan bakso kayak gitu ya. Jadi semua orang doyan bakso sama dengan tidak ada orang yang tidak doyan bakso gitu ya. Ini adalah kalimat yang ekivalen. Begitu pula dengan contoh yang ada di sini. Jadi di sini terdapat atau sebagian atau ada orang yang doyan cilok. Itu sama dengan tidak semua orang tidak doyan cilok ya, seperti itu. Jadi kalimat ini bisa dinyatakan ekivalen atau sama dengan. Jadi quantifier bisa kita ubah bentuknya seperti ini ya. Itu adalah contoh tentang sifat dari quantifier baik itu universal maupun eksistensial. Sekarang kita akan belajar sedikit banyak bagaimana mengkonversi dari kalimat biasa ke dalam kalimat bahasa formal, yaitu first order logic. Yang pertama adalah misalnya di contoh di sini adalah ayah adalah orang tua ya, ayah adalah orang tua. Kalimat di sini kita bisa konversikan ke dalam bentuk first order logic, itu contohnya seperti ini ya, semua X, Y ya, semua X, Y. Di sini ada predikat ayah, X ayah, Y itu maka dia orang tua. Ya, di sini predikat orang tua, X orang tua Y. Jadi artinya semua X ya, semua X ayah Y itu merupakan X orang tua Y. Jadi semua X adalah ayahnya Y, maka X itu adalah orang tua Y ya. Maka kita sebut sebagai ayah adalah orang tua. Nah, sifatnya di sini semua karena di sini tidak ada informasi terdapat atau sebagian. Karena kita juga tahu secara fakta bahwa memang semua ya pasti adalah orang tua. Seperti itu. Jadi di sini quantifier yang digunakan itu adalah universal. Kemudian contoh yang kedua. Di sini contoh yang kedua ada kalimat hubungan saudara berlaku simetris. Ya, jadi di sini semua quantifier yang digunakan juga semua ya. Semua X, Y, saudara X, Y diimplikasi saudara Y, X. Jadi ini dibolak-balik sama saja karena dia berlaku simetris, dia konektifnya di sini ada biimplikasi. Kemudian contoh yang ketiga,
Ya, ini agak mirip dengan contoh yang pertama tadi. Di sini ibu adalah orang tua berjenis kelamin perempuan. Ya, di sini ibu adalah orang tua berjenis kelamin perempuan. Jadi kita bisa tuliskan di sini bahwa semua XY ya, semua XY berarti nanti baik itu X maupun Y variabelnya itu merujuknya ke semua. Jadi X adalah ibunya Y, maka X orang tua Y dan X-nya itu perempuan ya seperti itu. Jadi X adalah ibunya Y ya, X adalah ibunya Y, maka X-nya itu adalah orang tua Y dan X-nya perempuan. Atau bisa kita balik lagi karena ini bimrikasi ya, berarti informasinya bisa kita balik juga. Jadi misalnya kita bisa baca dari sini, X adalah orang tua Y dan X adalah perempuan, X adalah perempuan, maka X adalah ibunya Y ya seperti itu. Jadi quantifier di sini yang digunakan adalah quantifier universal juga. Contoh yang terakhir agak sedikit rumit ya, agak sedikit rumit meskipun secara kalimat bahasa alami dia cukup sederhana, tapi konversinya ke dalam bahasa formal atau bahasa vol ini cukup kompleks ya. Di sini contohnya sepupu adalah anak dari saudara orang tua. Ya, sepupu adalah anak dari saudara orang tua. Ya, kita bisa menggunakan dua jenis quantifier di sini untuk merepresentasikan kalimat bahasa alami tersebut. Jadi misalnya di sini ada quantifier universal ya. Di sini semua X, Y, sepupu X adalah sepupunya Y ya. X sepupunya Y. Jika dan hanya jika ya, jika dan hanya jika OX ya terdapat OX ya terdapat OX. Jadi sebagian OX di sini OX merupakan orang tua OX adalah orang tuanya X ya. OX adalah orang tuanya X dan OX ini adalah saudaranya OY ya. Jadi terdapat di sini ya, terdapat OX OY. Jadi ini variabel OX sama OY ini adalah eksistensial. Jadi dia sebagian, tidak semuanya. Terus kemudian di sini dan OY merupakan orang tua dari Y. Ya, benar ya. Jadi ini OY merupakan orang tua dari Y dan OX merupakan orang tua dari X dan juga OX adalah saudara OY ya. Jadi di sini disebut sebagai sepupu ya, seperti itu. Jadi agak sedikit panjang logikanya ya. Ini di sini ada variabel yang kita bisa gunakan, ada dua jenis yaitu universal dan eksistensial di sini ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kalimat yang bisa digunakan untuk mengkonversi ya dari kalimat bahasa alami ke dalam bentuk first order logic. Baik, selanjutnya adalah materi terkait dengan equality, sama seperti katanya ya di sini equal, equal artinya sama dengan, berarti di situ merupakan sebuah kalimat logik yang memiliki arti yang sama. Jadi kalimat antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu memiliki arti yang sama. Di sini direpresentasikan dengan term 1 sama dengan term 2 akan bernilai true atau benar di bawah sebuah interpretasi jika dan hanya jika term 1 dan term 2 itu merefer ke objek yang sama. Seperti itu. Jadi konsep equality ini nantinya akan mengandung yang namanya tabel kebenaran ya. Kita bisa menggunakan tabel kebenaran sih salah satunya untuk membuktikan hasil dari equality. Nah, di sini contoh misalnya ayah Anto sama dengan Abdul. Ini bisa kita sebut sebagai satisfiable. Nah, nanti akan ada istilah satisfiable dan valid. Di sini satisfiable dan valid merupakan sebuah istilah yang cukup fundamental di dalam konsep semantik seperti itu ya. Jadi kalau misalnya satisfiable ini dia artinya memungkinkan untuk mendapatkan interpretasi model yang benar seperti itu. Contoh di sini juga yang lain, Anto sama dengan Abdul ini bisa kita sebut sebagai satisfiable juga.
ya. Kemudian antau sama dengan antau bisa kita sebut sebagai valid. Nah, kalau valid ini jika interpretasi yang ada di dalam sintaks atau formula yang dimaksud itu semuanya benar, ya. Seperti itu. Bisa juga contoh yang lain yaitu menggunakan negasi ya untuk membedakan dua buah term di sini ya. Contohnya terdapat X, Y. Terdapat X, Y. Anto mencintai X, ya. Anto mencintai X dan Anto mencintai Y, ya. Kita bisa membedakan antara X sama Y. Jadi X sama Y ini tentunya bukan orang yang sama, ya. Jadi kita bisa menggunakan negasi. Jadi Anto mencintai X dan Anto mencintai Y dan X itu tidak sama dengan Y, jadi dia negasinya ya, jadi dia bukan orang yang sama. Jadi seperti yang kita tahu ya kesimpulannya mungkin antara mendua ya seperti itu ya. Jadi kita bisa membuat first order logic ya kalimatnya seperti ini untuk membedakan dua buah term. Itu salah satu contohnya juga yang bisa kita gunakan. Kemudian ada yang terakhir ini contoh ya untuk equality definisi dari siblingnya. Nah, kita bisa menuliskan bagaimana kalimat first order logic untuk menyatakan bahwa atau arti dari saudara ya sibling. Ini semua X, Y dikatakan sibling ya. X sibling Y jika dan hanya jika X sama Y itu tidak sama, bukan orang yang sama, dan sebagian M ya, sebagian M, F di mana M tidak sama dengan F dan M merupakan parent ya orang tua dari X dan F merupakan parent dari X dan M merupakan parent dari Y dan parent merupakan F merupakan parent dari Y. Ya kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi ini adalah definisi sibling, jadi saudara. Ya seperti itu. Jadi X dan Y bukan orang yang sama. Kemudian di sini M dan F juga bukan orang yang sama ya. Jadi semua X, Y ini dikatakan sibling jika dan hanya jika prosesnya seperti ini ya. Jadi ini ada eksistensial M, F dan seterusnya. Agak sedikit panjang. Kalian bisa coba pahami pelan-pelan ya untuk memahami definisi dari sibling dengan menggunakan for dan juga quantifier di sini ya untuk menyatakan bahwa di sini equality. Ini di sini selain equality dia juga mengandung negasi ya untuk membedakan dua jenis term yang berbeda ya di sini ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, berikutnya kita juga bisa menggabungkan konsep knowledge based agent dengan first order logic. Ya, kita bisa menggunakan sentence-sentence atau fakta-fakta yang ada di first order logic yang nantinya bisa disimpan di dalam knowledge base ya untuk dijadikan representasi language ya dari sebuah knowledge base. Yang pertama kali kita harus lakukan, kita memberikan informasi ke dalam knowledge base, yaitu dengan menggunakan fungsi tel. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar terkait dengan tel dan juga as untuk memberikan informasi dan juga mengembalikan informasi yang ada di dalam knowledge base. Nah, kalimat false ya yang ditambahkan ke dalam knowledge base kita sebut sebagai assertion ya, kita sebut sebagai assertion. Jadi, untuk menambahkan sentence ya di sentence false ke dalam knowledge base kita sebut sebagai assertion. Jadi ini contohnya ya, contohnya. Misalnya di sini tell ke knowledge base bahwa John itu adalah king. Ya, ini ya. Jadi kita memasukkan informasi bahwa King John ini ke dalam knowledge base. Contoh yang berikutnya, di sini kita juga bisa tell KB semua X King X adalah person X. Jadi semua raja ya merupakan orang ya. Jadi semua raja X gitu merupakan orang. Ya kita bisa memberikan informasi ke dalam knowledge base bahwa semua X jadi X-nya itu raja dan raja itu pasti orang seperti itu. Selain memberikan informasi ke dalam knowledge base yang berupa tel, ya seperti yang saya singgung tadi, kita juga bisa memberikan yang namanya pertanyaan atau query, yaitu
ask ya kepada knowledge base. Jadi kita bisa tanya ke dalam knowledge base, ask knowledge base King John ya. Jawabannya apa? Oh, true ya. Jawaban kembaliannya adalah true atau false seperti itu. Nah, karena kita sudah memiliki informasi di dalam knowledge base terkait dengan bahwa John ini adalah raja, berarti kalau kita tanya ke dalam knowledge base, apakah John itu king? Jadi jawabannya adalah true. Kemudian yang di sini, as knowledge base, apakah John merupakan person? Ya, kita bisa jawab adalah true ya, karena kita tahu bahwa King John, misalnya ini X-nya tadi variabel X-nya merujuk kepada John, kita tahu bahwa semua X ya, bahwa semua X yang merupakan King dia adalah person. Jadi apakah John itu person, jadi jawabannya adalah true. Jadi kita bisa merepresentasikan as ke dalam knowledge base. Seperti itu. Ada contoh lain juga, ini yang terakhir, kita bertanya kepada knowledge base. Ya, knowledge base. Di sini terdapat X person X ya, terdapat X person X. Berarti jawabannya apa? Berarti kita tanya kepada knowledge base, kira-kira variabel X ini apa? Kayak gitu ya. Jadi kalau menurut knowledge base yang ada, X ini adalah John ya, seperti yang kita tahu. Jadi X-nya ini merujuk ke John. Jadi jawabannya adalah X di mana X adalah John ya, seperti itu. Nah, ini kurang lebih terkait dengan konsep first order logic yang dihubungkan dengan knowledge base. Jadi kalau misalnya kita mau mengembed ya si for ini ke dalam agent, ya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi semacam ini. Selanjutnya adalah materi terkait dengan substitution ya atau substitusi. Jadi di sini dikatakan substitution ya sebuah query dengan eksistensial variabel bertanya kepada knowledge base. Apakah ada X sedemikian sehingga? Ya, bisa saja jawabannya yes or no. Tetapi akan lebih baik jika jawabannya adalah nilai atau reference X di mana query-nya itu bernilai true. Jadi ini yang dinamakan dengan substitution ya. Jadi bentuk jawabannya substitution nanti itu berupa himpunan pasangan variabel atau term. Nah, contoh di sini untuk kalimat S dan substitution, S substitution adalah hasil pengisian S dengan substitution. Misalnya di sini S sama dengan X lebih pintar Y. Jadi X lebih pintar Y. Di mana substitutionnya ini X-nya merujuk ke Ani dan Y-nya adalah Anto. Berarti kita bisa menuliskan S substitution di sini adalah Ani lebih pintar dari Anto. Ya, seperti itu. Karena di sini X-nya merujuk ke Ani dan Y-nya merujuk ke Anto. Nah, kemudian kalau kita mau memasukkannya ke dalam knowledge base seperti apa? Jadi kita bisa tuliskan misalnya di sini as ya, as ke dalam knowledge base tentang S. Jadi dia akan mengembalikan uh, semua hasil substitusi sehingga knowledge base-nya itu adalah entailment dari hasil substitution-nya. Seperti itu. Nah, ini ada kasus yang sedikit lebih kompleks ya terkait dengan FOL sebagai knowledge representation language untuk knowledge base agent di dalam permainan Wumpus ya, Wumpus World. Ya, seperti yang kita pelajari materi kemarin ya terkait dengan permainan Wumpus. Ya, kita bisa mengubahnya juga ke dalam bentuk FOL ya, ke dalam representasi knowledge base ya. Jadi contoh, misalnya kita bisa membuat yang namanya persep. Ya, persepnya di sini ada bau, angin, kilau, kemudian ada waktu. Ya, kita bisa menggunakan struktur data list ya untuk menuliskan beberapa hal yang terkait dengan hasil persep dari sensor. Ya, misalnya ada 3 persep seperti ini gitu ya. Ya, ada contoh-contohnya ya. Di sini misalnya kita bisa memberikan informasi ke dalam knowledge base ya. Tel KB persepnya nan satu ya, jadi di sini ada waktu satu, jadi artinya dia nggak bau, tidak berangin, dan juga tidak berkilau. Kemudian kita juga bisa menggunakan persep yang lain, contohnya ya KB persep, kemudian di sini berbau, tidak berangin, tidak berkilau. Waktunya 2, T-nya 2 ya, kita bisa mengambil contoh seperti ini ya, dan seterusnya. Ya, ini bisa kombinasi antara 3 ini ya, seperti itu.
Kemudian untuk menentukan ya tindakan yang diambil oleh si agent ini seharusnya seperti apa. Berarti kan tindakan yang diambil oleh agent ini kita bisa melakukan yang namanya pertanyaan ya, memberikan query kepada si agent melalui apa? Melalui knowledge base. Jadi kita bisa ask knowledge base ya, tentang kira-kira terdapat T tindakan terbaik ya. T tindakan terbaik nya nanti yang diambil itu seperti apa. Ya, jadi untuk menentukan tindakan yang diambil, kita bisa menggunakan predicates di sini tindakan terbaik ya. Jadi terdapat T atau ada atau beberapa. Kalau di sini sih terdapat ya. Artinya seperti itu. Jadi tindakan yang diambil nanti itu seperti apa yang terbaik ya. Nah, itu untuk us. Ya, kemudian kita mempunyai raw data ya dari sensor ya. Raw data dari sensor ini masih perlu diolah lagi ya, perlu diolah lagi sehingga kita bisa merepresentasikannya lebih jelas untuk si agent ini nanti harus melakukan seperti apa. Jadi misalkan di sini ada contoh ya, semua A, K, W, perceive ya, smell ya, perceive smell. Di sini ada semua A, semua K, koma W berarti dia akan mencium bau W ya, mencium bau. Si W ini akan mencium bau. Kalau misalnya kondisinya di sini B, kemudian di sini breeze, berarti merasa ada hembusan. Jadi W ini merasa ada hembusan. Jadi untuk semua variabel BKW ini akan menerima persep seperti itu. Kemudian di sini juga kalau misalnya di sini ada semua BAW akan menerima persep ya, BA ya, di sini glitter ya, persepnya glitter. Kalau misalnya dia memiliki persep glitter, W berarti si W ini nanti akan melihat kilau. Jadi ini beberapa bentuk data mentah dari sensor yang perlu diolah. Ya, nantinya seperti apa? Nah, ini nanti data mentah ini ya, data mentah terus informasi yang dimasukkan ke dalam knowledge base, terus kemudian tindakan apa yang akan diambil yang berupa query ini nanti akan dijadikan satu sehingga kita bisa memberikan yang namanya tindakan rasional refleks ya kepada agent untuk melakukan sesuatu sehingga dia bisa berjalan dengan baik ya. Contohnya di sini tindakan rasional refleks salah satu contohnya bisa dinyatakan dalam sebuah kalimat juga, kalimat for ya. Di sini contohnya misalnya semua W ya, semua W. Di mana W ketika melihat kilau yang dilakukan adalah tindakan terbaiknya yaitu W akan melakukan grab ya. Jadi tindakan terbaiknya grab ya, akan mengambil. Jadi kemarin kalau misalnya lihat glitter emas berarti kan diambil ya. Jadi si agen ini akan mengambil si kilauan ini ketika melihat kilau. Jadi semua W akan mengambil si glitter itu atau emas ketika melihat kilau. Jadi kurang lebih seperti itu. Contohnya ya, ini rasional refleksnya. Nah, kita juga bisa menambahkan yang namanya pengetahuan ya, assertion ya. Di sini assertion tadi kan menambahkan kalimat for ke dalam knowledge base. Di sini contohnya tambah assertion mengenai kamar ya, informasi tentang kamar. Jadi kalau misalnya ini semua kamar ya, semua kamar ketika mencium bau, jadi di situ artinya kamar tersebut ada bau busuk ya. Kalau misalnya merasa ada hembusan angin, berarti di situ kamar angin ya. Kita bisa merepresentasikan ke dalam bentuk poll seperti ini. Jadi kurang lebih hampir sama ya dengan sebelumnya. Ini mengenai informasi tentang kamar. Kalau misalnya si W-nya ini melihat kilauan ya, berarti di sini kamarnya ada kamar emas ya. Kita bisa merepresentasikannya seperti itu. Jadi ini kan merupakan kamar emas ya, seperti itu dan seterusnya. Jadi kita bisa menambahkan informasi ke dalam knowledge base untuk nantinya agent ini dapat mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan apa yang dilakukan di dalam permainan itu. Nah, kemudian di sini ada
Contoh lain yaitu di kamar sebelah lubang jebakan ada hembusan angin. Ya, kita bisa membuat aturan diagnosisnya yang merupakan simpulan dari akibat ya, simpulkan sebab dari akibat ya, simpulkan sebab dari akibat. Jadi menyimpulkan sebab dari akibat. Jadi di sini kita bisa membuat vol ya. Misalnya di sini semua Y ya, di mana Y itu adalah kamar berangin, maka sebagian X ya, sebagian X itu ada jebakan dan X itu sebelahan dengan Y ya. X itu sebelahan dengan Y dan X ada jebakan, maka kemungkinan besar Y itu semuanya berangin kamarnya ya, seperti itu. Nah, ini terus kemudian ada contoh lain, ini negasinya ya, ini negasinya. Misalnya kalau semua kamar yang tidak berangin, maka di sana tidak terdapat jebakan dan juga X ya tidak bersebelahan dengan Y. X bersebelahan dengan Y, tapi di situ X tidak terdapat jebakan, seperti itu ya. Terus kemudian kita bisa juga membuat yang namanya causal rule di sini. Jadi simpulkan akibat dari sebab. Jadi kebalikannya dengan yang sebelumnya ya. Kayak gitu. Jadi di sini semua X ya, semua X di mana X-nya ini adalah jebakan, maka semua X itu sebelahan dengan Y ya, semua X sebelahan dengan Y, maka Y-nya itu kamarnya berangin ya, Y kamar berangin. Kemudian contoh yang berikutnya di sini semua X di mana semua Y ya, semua X di mana X-nya itu sebelahan dengan Y, jadi semua X yang bersebelahan dengan Y, maka di sini Y tidak ada jebakan, maka juga berarti X tidak berangin ya, kamarnya tidak berangin ya. Kita bisa membuat contoh aturan rumpus dalam bentuk vol itu seperti ini. Terakhir, definisi predikat kamar berangin ya. Jadi sama aja sih sebelumnya dengan yang sebelumnya ya. Sama seperti yang ini ya, contoh yang terakhir ini. Jadi semua Y, bahwa Y itu kamar berangin jika dan hanya jika, ya kita bisa tuliskan seperti itu, bahwa X ya, X di situ ada jebakan, terdapat jebakan di dalam X ya, dan X itu sebelahan dengan Y ya. Jadi semua Y yang merupakan di mana Y itu kamar berangin jika dan hanya jika X itu bersebelahan dengan Y dan terdapat jebakan di X seperti itu. Ya, ini adalah contoh aturan main rumpus yang direpresentasikan dalam bentuk vol. Ya, kita bisa menambahkan juga sentence-sentence yang terkait dengan aturan main rumpus dengan menggunakan vol ini ke dalam knowledge base yang disebut sebagai assertion tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya apa yang kita pelajari sebelumnya tadi merupakan salah satu basis untuk ilmu knowledge engineering. Jadi di sana nanti akan belajar juga terkait dengan diagnostik versus casual secara model base ya untuk reasoning. Di sini cukup penting misalnya untuk mendiagnosis medis secara AI ya. Dulu menggunakan diagnosis, sekarang menggunakan model base ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi sekarang kebanyakan menggunakan model ya. Jadi dimodelkan terlebih dahulu untuk membuat yang namanya reasoning. Nah, kemudian proses merancang kalimat ya, sentence di dalam knowledge representation language ya disebut sebagai knowledge engineering. Jadi merancang kalimat di dalam knowledge engineering ini bisa kita gunakan untuk membuat yang namanya knowledge representation ya. Untuk nantinya direpresentasikan ke dalam masalah-masalah yang ada di lingkungan untuk digunakan di dalam agent seperti itu. Nah, di dalam knowledge engineering ini
tidak lepas dari yang namanya pemrograman ya. Pemrograman secara deklaratif untuk menyatakan fakta dan aturan secara spesifik ya untuk domain permasalahan. Sehingga kita bisa sebut bahwa agen atau programmer ini sama dengan knowledge engineer. Jadi mau nggak mau knowledge engineer ini butuh yang namanya programmer. Jadi programmer ini tujuannya untuk apa? Memprogram fungsi-fungsi yang ada di dalam agen. Jadi agen programmer ini bisa kita sebut sebagai knowledge engineer. Prosesnya nanti seperti apa ya? Contohnya sederhananya seperti tadi. Jadi kalau kita si agent ini melihat permasalahan yang ada di lingkungan, dia mencoba mengumpulkan informasi, dimasukkan ke dalam knowledge base, kemudian dari knowledge base itu akan dikumpulkan semua fakta dan juga aturan yang nantinya ketika si agent ini mendapatkan masalah di dalam lingkungan itu dan apa yang harus dia lakukan, dia bisa bertanya ke dalam knowledge base. Jadi ada proses mekanisme menjawab query. Jadi di proses menjawab query ini yang kita sebut sebagai inference rule. Karena apa? Karena di dalam inference rule ini nanti fakta-fakta yang ada di dalam knowledge base itu bisa diturunkan atau bisa dikembangkan ke dalam fakta yang baru ya berdasarkan model-model yang telah dibentuk tadi. Jadi di dalam inference rule ini dia juga bisa membentuk yang namanya domain independent ya. Jadi independen terhadap solusi ya keputusan yang akan dilakukan oleh agent untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil dari perkuliahan daring kita pada pertemuan kali ini itu yang pertama kita belajar tentang first order logic. Dalam first order logic itu ada beberapa elemen di dalamnya yaitu object dan relation yang nantinya akan digunakan sebagai kalimat semantik ya di dalam sebuah model. Kemudian kita juga telah mempelajari yang namanya beberapa sintaks di dalam first order logic. Contohnya ada constant, function, predicates, equality, dan juga quantifier. Jadi semuanya telah kita pelajari. Terus kemudian ada mekanisme atau proses penjawaban query yang merupakan salah satu bentuk dari inference rule seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa first order logic ini lebih ekspresif, jadi lebih seperti natural language ya dibandingkan dengan proportional logic. Jadi rumpus bisa kita representasikan juga dengan menggunakan for sehingga lebih tepat dan juga ringkas. Apakah seperti itu? Ya tergantung juga kembali lagi ke programmernya tadi ya, knowledge engineer-nya. Ya seperti itu. Jadi terus kemudian kesimpulan yang terakhir adalah proses mengodekan ya, maksudnya mengkodekan membuat logika dari environment ke dalam knowledge representation language ini kita sebut sebagai knowledge engineering. Pada slide berikut ini merupakan slide latihan. Nanti kalian bisa coba sendiri sebagai bentuk pemahaman bagaimana cara mengkonversi kalimat menjadi bentuk for dan juga sebaliknya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan latihan di slide ke-30 ini, nanti silakan bertanya boleh via email maupun via kolom komentar di Google Classroom. Nah, latihan pada slide terakhir kali ini merupakan tugas ketiga, jadi ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Jadi silakan dikerjakan dalam format PDF, kemudian dikumpulkan dengan nama file yaitu NIM dan nama. Kemudian nanti saya akan berikan assignment di Google Classroom. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan untuk materi tentang fall ya pada pertemuan daring kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugasnya. Sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.